Halo sahabat-sahabat pionir semuanya, selamat berjumpa kembali dengan Kampung Kripto Jember channel milik kita bersama. Hari ini seperti biasa kita bahas informasi berkelanjutan dari Pi Network yang kita tambang setiap hari. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan berkah oleh Yang Kuasa dalam mengikuti proyek Pi Network yang kita ikuti ini sampai selesai, sampai sukses rekan-rekannya. Dan informasi hari ini mari kita bahas bersama isi informasinya. Pi Network pastikan tak butuh pencatatan Binance untuk tentukan keberhasilan. Tertanggal 27 Maret 2025 ya. Artikel yang dipublikasikan. Semua orang di dunia kripto terobsesi terdaftar dalam bursa besar seperti Binance. Sebagian besar mata uang kripto berusaha mengamankan daftar di bursa utama. Saat ini Pi tak butuh Binance untuk menentukan keberhasilannya. Banyak yang menganggap terdaftar di bursa utama sebagai pencapaian tertinggi. Ini hal yang wajar, sebab pencatatan itu mendatangkan volume perdagangan yang tinggi, eksposur kejutaan pedagang, dan peningkatan spekulasi pada harga token. Namun tidak bagi bos Pi Network Nicholas Kokalis, sebab Pi Network ingin membuktikan bukan sekedar mata uang kripto yang mengejar sensasi. Namun, hal ini seringkali mengarah pada siklus pump and dump yang cepat, di mana nilai token meroket sementara karena sensasi, kemudian bisa jatuh ketika pedagang mengambil untung dan beralih. Pi memposisikan diri secara berbeda, berfokus pada perkembangan atau pembangunan ekosistem yang sebenarnya ketimbang menjadi aset spekulatif. Tim inti Pi memilih tidak terburu-buru terdaftar di bursa, melainkan konsisten menekankan pentingnya desentralisasi, adopsi massal, dan utilitas dunia nyata. Tidak seperti proyek lain yang mengandalkan daftar bursa besar untuk menciptakan permintaan buatan. Pi Network membangun permintaan dari dalam ekonominya sendiri. Para pelopor di seluruh dunia telah menggunakan Pi untuk transaksi nyata, memperdagangkan barang dan jasa, dan mengembangkan aplikasi dalam ekosistem Pi. Sederhananya, Pi Network bukan sekedar kripto biasa, ini adalah sebuah gerakan. Pi tak butuh Binance saat ini. Dr. Nicholas Kokalis ikuti Coinbase, Kraken, dan OKX. Pilihan bursa mana yang akan diikuti bukanlah pilihan acak. Dr. Nicholas Kokalis bisa saja mengikuti Binance, Kucoin, Huobi, atau banyak bursa lainnya. Tetapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia hanya mengikuti Coinbase, Kraken, dan OKX. Coinbase adalah salah satu bursa yang paling berpotensi bereputasi dan patuh terhadap peraturan, khususnya di Amerika Serikat. Bursa ini memiliki fokus yang kuat pada legitimasi dan adopsi arus utama daripada perdagangan spekulatif. Kraken terkenal dengan pendekatan yang mengutamakan keamanan dan komitmennya terhadap kepatuhan terhadap peraturan, menjadikannya bursa terpercaya bagi investor mata uang kripto jangka panjang. OKX memiliki kehadiran global dan terlibat secara mendalam dalam inovasi blockchain, menjadikannya kandidat kuat untuk jenis ekosistem Pi Network. Ketiga bursa ini memiliki satu karakteristik umum, mereka berfokus pada keberlanjutan jangka panjang daripada sensasi spekulatif jangka pendek. Dr. Kokalis pastikan tak memerlukan pencatatan Binance. Fakta bahwa Binance, bursa kripto terbesar di dunia, tidak ada dalam daftar Dr. Kokalis adalah keputusan yang disengaja dan penuh perhitungan. Dengan tidak terlibat dengan Binance pada tahap ini, Pi Network membuat pernyataan yang berani. Pi Network menyatakan tidak memerlukan pencatatan Binance untuk menentukan keberhasilannya. Faktanya, keputusan ini selaras dengan filosofi Pi Network. Alih-alih mengandalkan volume perdagangan Binance yang besar untuk menaikkan harganya, Pi berfokus pada adopsi nyata, permintaan organik,
dan pertumbuhan berkelanjutan. Banyak proyek kripto mendapatkan dorongan dari sensasi dan spekulasi, tetapi bukan ini yang membuat mata uang berharga dalam jangka panjang. Nilai sebenarnya berasal dari utilitas dari orang-orang yang benar-benar menggunakan mata uang dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang membuat Bitcoin berharga dan menopang Ethereum. Pi Network pun juga memperjuangkan harapan ini. Saat ini jutaan pionir sudah bertransaksi dalam Pi, membeli dan menjual barang, jasa, dan bahkan real estate di negara-negara tempat perdagangan Pi berkembang pesat. Beberapa bisnis sudah menerima Pi sebagai metode pembayaran dan pengembang secara aktif membangun aplikasi Pi Network. Pertumbuhan organik semacam ini tidak dapat ditiru hanya dengan mendaftar di bursa utama. Era baru keuangan akan segera tiba. Bagi banyak pelopor, penantian untuk open mainnet Pi dan integrasi bursa penuh terlalu lama. Beberapa orang mungkin bertanya-tanya, mengapa Pi tidak segera terdaftar? Tetapi kenyataannya, kesabaran adalah kunci. Terburu-buru untuk terdaftar terlalu cepat dapat menyebabkan situasi di mana Pi berlaku hanya sebagai aset spekulatif lainnya, bukan mata uang digital revolusioner yang seharusnya. Masa depan Pi Network bukan hanya tentang terdaftar, tetapi tentang menciptakan sistem keuangan yang sama sekali baru yang memprioritaskan keadilan, inklusi, dan kasus penggunaan di dunia nyata. Pi Network memastikan tidak mengejar sensasi, tidak putus asa untuk terdaftar di bursa dan endang membangun sesuatu yang jauh lebih besar. Fakta bahwa Dr. Kokalis hanya mengikuti Coinbase, Kraken, dan OKX merupakan tanda yang jelas bahwa Pi mengambil pendekatan yang strategis dan menstrukturkan atau terukur untuk langkah selanjutnya. Bayanan mungkin tidak diperlukan sekarang, tetapi di masa mendatang, bursa akan menjadi pihak yang bersaing untuk mendaftarkan Pi, bukan sebaliknya. Jadi di sini rekan-rekan ya, bahwasanya pasar di exchange-exchange yang sudah beredar saat ini rekan-rekan ya. Jadi kekuatan ekosistem ini adalah prioritas utama dari Dr. Kokalis, di mana kekuatan ekosistem membentuk nilai dan melakukan transaksi di dalam komunitas ekosistem yang ada di seluruh dunia ini merupakan langkah yang diinginkan oleh Dr. Kokalis menuju nilai koin Pi ini yang sebenarnya. Akan tetapi di bursa pun atau di exchange-exchange pun tidak bisa diremehkan. Suatu ketika nanti ini diperlukan, exchange-exchange ini pun juga bisa tetap berjalan seperti saat ini. Akan tetapi nilainya mungkin sudah berbeda. Jadi ketika open mainnet itu dibuka oleh core team dan ekosistem sudah dipublikasikan atau sudah berjalan, maka exchange-exchange atau pasar bursa nanti juga akan segera nampak dan kelihatan nilai yang sebenarnya atau nilai yang seperti yang kita harapkan. Karena terdongkrak oleh kekuatan ekosistem, di mana ekosistem atau jaringan Pi Network ini yang ada di seluruh dunia mempunyai kekuatan yang dahsyat, yang luar biasa, yang tidak dimiliki oleh kripto-kripto yang lain. Bukan hanya memperkuat nilai nanti akan tinggi untuk koin Pi, tapi memperkuat jaringan yang akan berjangka panjang, rekan-rekan ya. Tidak hanya berjangka pendek, tapi berjangka panjang dan akan meluas, mungkin akan lebih luas lagi daripada saat ini ke seluruh dunia. Merambah ke exchange-exchange yang sekarang ini berjalan pun juga nanti akan terdongkrak dengan kekuatan ekosistem Pi Network yang sekarang sudah oleh core team dirancang sedemikian rupa menuju open mainnet yang insya Allah nanti akan segera diluncurkan oleh core team, di mana peluncuran Web 3 Pi Network itu juga akan segera dimulai oleh core team. Jadi yang jelas peluncuran Web 3, terus peluncuran open mainnet, dan juga nilai koin Pi yang sebenarnya nanti akan terjadi mudah-mudahan setelah Pi Day 28 Juni tahun 2025 atau sebelumnya kalau bisa.
Jadi seperti itu informasi hari ini rekan-rekan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada salah kata saya mohon maaf, bila sesuai dengan rekan-rekan semuanya semoga menjadi manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.